Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Adila dari kelas 12 IPA 4 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian materi radioaktivitas. Radioaktivitas merupakan inti atom tak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Inti atom tak stabil disebut juga radionuklida. Materi yang mengandung zat radionuklida disebut zat radioaktif. Sumber radioaktivitas buatan dipancarkan oleh radioisotop yang disengaja dibuat manusia. Berbagai jenis radionuklida dibuat sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sumber radioaktivitas alam meliputi radioaktivitas primordial dan radiasi kosmik. Radioaktivitas primordial adalah inti atom yang bersamaan dengan terjadinya bumi yang tersebar secara luas. Radioaktivitas primordial banyak terkandung di berbagai macam materi pada lingkungan, misalnya ada di air, ada tumbuhan, kayu, bebatuan, bahan bangunan, dan tubuh manusia. Ketika radiasi kosmik dari luar angkasa masuk ke dalam atmosfer bumi, maka terjadi interaksi dengan inti atom yang ada di udara, menghasilkan berbagai macam radionuklida, misalnya H3 dan C14. Isotop unsur alami yang tidak stabil atau bersifat radioaktif dinamakan isotop radioaktif. Sifat radioisotop terjadi karena inti atom tidak stabil karena adanya perbedaan jumlah nukleon dalam inti atom. Radiasi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu radiasi non-ionisasi dan radiasi ionisasi. Radiasi non-ionisasi merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 1 nm atau di bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik, mencakup gelombang radio, gelombang mikro, cahaya tampak, dan cahaya ultra. Adapun radiasi ionisasi merupakan radiasi yang dapat mengionisasi atom saat perambatannya. Radioionisasi meliputi sinar X, sinar gamma, elektron, proton, positron, gelombang alfa, neutron, ion berat, dan meson. Kenalkan, saya dari Puspajianti dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menjelaskan materi tentang kestabilan inti atom. Kestabilan inti atom. Inti sebuah atom terdiri dari neutron dan proton. Neutron merupakan partikel tidak bermuatan. Neutron yang tidak terikat pada inti atom bersifat tidak stabil yang akan menjadi neutron bebas. Neutron akan berubah menjadi proton dan antineutrino setelah 12 menit. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1600 dikali 10 pangkat min 19 C. Inti atom dikatakan dalam keadaan stabil jika memiliki jumlah proton lebih sedikit atau sama dengan jumlah neutron. N sama dengan Z atau N per Z sama dengan 1. Inti atom stabil memiliki gaya inti lebih besar daripada gaya elektrostatis. Inti stabil memiliki jumlah proton paling banyak adalah Z sama dengan 83 dan N sama dengan 126. Inti atom dalam keadaan tidak stabil jika jumlah proton lebih besar dari jumlah neutron atau Z lebih besar dari N. Semua inti atom dengan Z lebih besar daripada 83 akan berada dalam keadaan tidak stabil atau bersifat radioaktif. Inti atom tidak stabil menyebabkan gaya elektrostatis jauh lebih besar daripada gaya inti. Hal ini dikarenakan jangkauan gaya elektrostatis lebih daripada gaya inti, sehingga partikel proton dapat berdekatan maupun berseberangan. Inti atom tidak stabil terdapat pada radiosotop dan radionuklida. Radiosotop merupakan isotop yang tidak stabil, sedangkan radionuklida merupakan nuklida-nuklida yang tidak stabil. Radionuklida yang jumlahnya cukup banyak terdapat pada bahan radioaktif. Inti atom tidak stabil memiliki kecenderungan untuk memancarkan radiasi spontan hingga tercapai keadaan stabil. Unsur yang memancarkan radiasi tersebut disebut zat radioaktif. Jika jumlah proton dalam sebuah inti terus meningkat pada suatu titik, keseimbangan gaya elektrostatis dan gaya inti tidak dapat dipertahankan lagi, sekalipun jumlah neutron terus meningkat. Perkenalkan, nama saya Nazia Anura dari kelas 12 IPA 4. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang peluruhan radioaktif.
Proses pemancaran energi dalam bentuk sinar radioaktif dari inti tidak stabil untuk membentuk inti stabil disebut peluruhan. Peluruhan terjadi pada inti atom dengan nomor atom besar karena energi ikat per nukleonnya relatif kecil. Sinar radioaktif ada 3 macam, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Sinar radioaktif memiliki daya tembus tinggi karena daya ionisasinya. Daya ionisasi merupakan kemampuan sinar radioaktif dalam menarik elektron dari atom-atom yang dilewatinya. Muatan partikel alfa positif mempunyai daya ionisasi terkuat karena partikel alfa lebih mudah menarik elektron bebas dari atom-atom. Daya tembus partikel radioaktif dari yang terkuat hingga terlemah yaitu gamma lebih besar beta lebih kecil alfa. Peluruhan radioaktif ada 3 macam, yaitu 1. Peluruhan sinar alfa. Partikel alfa terdiri atas 2 proton dan 2 neutron yang terikat menjadi sebuah atom dengan inti stabil. Inti atom yang memancarkan partikel alfa berada dalam keadaan tereksitasi dan memancarkan sinar gamma untuk membuang energi yang berlebih. Peluruhan alfa berfungsi untuk membebaskan energi karena inti hasil peluruhan terikat lebih erat daripada inti semula. 2. Peluruhan beta. Sinar beta ada 2 macam, yaitu peluruhan beta positif dan juga beta negatif. Beta positif merupakan pemancaran positron pada inti tak stabil yang berada di bawah daerah stabil untuk menjadi inti stabil. Positron merupakan antipartikel elektron dengan massa dan muatan listrik positif, tetapi nilai muatannya sama dengan muatan elektron. Peluruhan beta negatif merupakan pemancaran elektron pada inti atom yang berada di atas daerah stabil untuk menjadi inti stabil. Peluruhan beta menyebabkan neutron berubah menjadi proton, sehingga inti induk dan inti anak merupakan isobar. Artinya, inti anak memiliki nomor massa sama, tetapi nomor atom bertambah 1 daripada inti induk. 3. Peluruhan gamma. Peluruhan gamma merupakan peristiwa memancarnya radiasi gelombang elektromagnetik dengan energi sangat tinggi, sehingga daya tembusnya sangat kuat. Pemancaran gamma biasanya menyertai pemancaran partikel radiasi alfa atau beta. Perkenalkan, nama saya Sela Putri dari kelas 12 IPA 4. Materi berikutnya adalah manfaat radioisotop dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai berikut, yaitu 1. Di bidang kedokteran, yaitu mengetahui keefektifan kerja jantung atau ginjal dengan sodium 24, menentukan lokasi tumor otak, mendeteksi tumor kelenjar gondok dengan iodium 131, menghubungkan sel-sel kanker dalam tubuh manusia Cobalt 60, dan yang terakhir adalah mensterilkan alat bedah, alat suntik, dan alat kedokteran lainnya. Yang kedua ada di bidang pertanian, mempelajari unsur-unsur tertentu oleh tumbuhan, memproduksi tanaman dengan karakteristik baru, mengkaji proses fotosintesis tanaman hijau dengan karbon 14, memandulkan serangga-serangga, dan yang terakhir adalah mendapatkan bibit unggul dengan radiasi sinar gamma baru Cobalt 60. Yang ketiga di bidang industri, mengetahui bocor atau tidaknya pipa logam dengan sinar gamma yang dipancarkan Cobalt 60 atau iridium 192, meneliti kekuatan material dan meneliti gejala difusi dalam logam, mengukur ketebalan bahan lembar kertas dengan strontium 90, mengapresiasikan pekerjaan menggaruk lumpur dan pelabuhan dan terowongan, pemeriksaan tanpa merusak dengan teknik radiografi, dan yang terakhir adalah lampu Vertomax menggunakan thorium agar nyala lampu lebih terang. Yang keempat di bidang hidrologi, mengukur kecepatan aliran atau debit infus dalam pipa, menentukan jumlah kandungan air dalam tanah, mendeteksi kebocoran pipa yang terbenam di dalam tanah,
memeriksa endapan lumpur pelabuhan, terowongan, mengukur cara lumpur bergerak dan terbentuk, dan yang terakhir adalah mengukur tinggi permukaan dalam suatu wadah tertutup. Yang kelima, di bidang seni dan sejarah, mendeteksi pemalsuan keramik dan lukisan, menentukan umur fosil. Yang keenam, di bidang pembangkit listrik tenaga nuklir, energi yang dihasilkan oleh proses peluruhan digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang ketujuh, di bidang rekayasa teknologi, dimanfaatkan pada pengukuran gauging dan analisis struktur materi. Digunakan pada pengembangan bahan-bahan baru dan sebagai sumber energi. Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions.